jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke, kali ini kita kedatangan handphone Vivo Y12s ya. Nah, di sini untuk kasusnya adalah handphone meminta verifikasi pola setelah dilakukan reset pabrik oleh usernya. Kemudian di bawahnya ada menu gunakan akun Google saya, dan di sini kita hanya perlu memverifikasi di bagian akun atau memasukkan email ataupun nomor telepon yang sudah tertambat di handphone ini. Lalu bagaimana jika user lupa untuk di bagian akun Google dan juga nomor handphonenya? Kita akan lakukan bypass untuk di bagian emailnya. Oke, pertama-tama kita back terlebih dahulu sampai ke menu hello seperti ini. Nah, kemudian di sini kita aktifkan mode talkback ya. Kita tekan kedua tombol volume secara bersamaan. Nah, setelah muncul aktifkan talkback, kita pilih aktifkan. Nah, kemudian setelah aktif, kita tekan kembali untuk kedua tombol volumenya ya, untuk memanggil talkback. Nah, setelah terbuka untuk menu talkbacknya, kita tuliskan huruf L seperti ini ya. Nah, di sini setelah muncul menu konteks global, kita pilih di bagian setelan talkback. Dan di menu setelan talkback kita matikan terlebih dahulu ya untuk mode talkbacknya dengan cara menekan kedua tombol volume kembali. Nah, setelah nonaktif untuk mode talkbacknya, kita pilih di bagian keyboard braille. Nah, kita ketuk di bagian keyboard braille. Kemudian di sini kita pilih siapkan keyboard braille. Kemudian kita pilih setelan. Nah, di sini kita aktifkan untuk keyboard braille talkback-nya. Kita pilih OK. Nah, di sini kita back kembali. Kita back. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk pengaturannya ya, sampai ke jaringan WiFi. Nah, jika muncul seperti ini, kita back kembali ya. Kita pilih lihat semua jaringan. Kemudian di sini kita pilih tambahkan jaringan baru, dan di sini kita tekan dan tahan untuk tombol spasi ya. Nah, kemudian kita pilih di bagian keyboard braille talkback. Nah, di sini kita pilih aktifkan ya setelannya. Kemudian di sini kita aktifkan untuk menu aksesibilitas. Kita ketuk. Kemudian kita aktifkan untuk pintasannya, kemudian kita pilih izinkan, kita pilih OK, dan di bawahnya sudah ada menu pintasan. Nah, kita ketuk untuk menu pintasan bergambar orang ini ya. Kemudian kita pilih di bagian asisten. Nah, di sini kita ucapkan open YouTube. Open YouTube. Nah, setelah terbuka seperti ini, kemudian kita ketuk di bagian icon Google ya. Nah, yang ini icon Google kita ketuk, dan sekarang kita dibawa ke browser. Kemudian kita ketuk di menu pencarian. Oke, di sini minta pengaturan di bagian keyboard. Kita pilih keyboard berikutnya. Nah, kemudian kita ketuk di bagian atau kita tuliskan huruf P ya. Nah, di sini ada P App Store. Kita ketuk icon P App Store-nya, dan kita dibawa ke aplikasi P App Store. Untuk perizinannya kita izinkan saja ya. Kemudian kita pilih setuju, dan di sini di bagian alat esensial kita pilih lewati terlebih dahulu. Kemudian di bagian kolom pencarian aplikasi kita ketukan atau kita ketikkan Activity Launcher. Nah, kita ketikkan Activity Launcher, kita install untuk Activity Launcher-nya. Nah, kita salah ya. Di sini saya menginstal aplikasi Activity Launcher yang berwarna hijau. Jadi yang akan kita install adalah Activity Launcher yang berwarna merah ya, yang ada gambar roket berwarna merah. Nah, setelah itu kita buka untuk aplikasi Activity Launcher-nya. Setelah terbuka untuk Activity Launcher, di sini loadingnya saya akan percepat sedikit ya. Nah, agar tidak memperpanjang durasi. Oke, kita tunggu. Nah, setelah terbuka di bagian bawah kanannya ada icon pencarian. Kita ketikkan factory test. Nah, di sini saya ketikkan T. Nah, di sini sudah muncul ya untuk pilihan menunya factory test, dan di bawahnya ada engineering mode engineer test 3. Kita ketuk di bagian engineer test 3. Kemudian kita pilih di bagian back to home, dan di sini untuk sentuhan akhirnya kita ketik atau kita ketuk di bagian initialize to English. Nah, sampai di sini untuk akun Google sudah terhapus atau sudah terbypass di bagian akun Google-nya.
Nah, di sini sobat sudah bisa menggunakan kembali untuk handphone Vivo Y12s-nya. Akan tapi di sini untuk di bagian bahasanya itu default ke bahasa Inggris ya. Jadi jika kita menginginkan ke bahasa Indonesia, kita harus rubah terlebih dahulu untuk di bagian bahasanya ya. Kita masuk ke menu setelan, kemudian kita cari di bagian sistem ya. Di menu setelan kita cari menu sistem. Oke, paling bawah ya. Nah, ini dia, kita ketuk bagian menu sistem, kemudian kita pilih di bagian language and input dan kita pilih di bagian language. Kemudian kita pilih di bagian add a language dan kita pilih bahasa Indonesia. Nah, saya kepencet lagi ya. Kemudian di sini kita hapus saja ya untuk bahasa Inggrisnya, kita pilih titik 3 di atas. Kemudian kita pilih remove dan kita checklist di bagian Englishnya. Kemudian kita ketuk icon sampah. Nah, di sini kita pilih remove dan secara otomatis bahasanya akan beralih ke bahasa Indonesia. Oke, jadi cukup mudah ya untuk cara bypass FRP di handphone Vivo Y12s untuk keamanan terbaru tanpa menggunakan PC ataupun laptop. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika menurut sobat video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah untuk mendukung channel ini.